H-3 pernikahan tidak jadi. Kok bisa? Apa motif dia mau menikahi kamu dengan komunikasi yang gak bagus juga? Gila gue gak dihargain 9 tahun ini gitu. Semoga kan udah membangun rumah tangga, ya berdoa yang terbaik buat rumah tangganya. Jangan sampai itu terulang ke istri kamu. Terima kasih ya sudah memungut sampah saya. Dila No Filter hari ini kedatangan tamu yang baru-baru aja viral karena H-3 pernikahan tidak jadi. Kok bisa? Kita sambut Echa. Halo Hai, Echa, Kandan. Selamat datang. Gimana kabarnya? Aku baik-baik aja. Baik-baik aja ya. Terlihat santai padahal yang kamu hadapin luar biasa. Bener-bener aku aja shock dengar beritanya. Jadi aku tuh baru diceritain kalau ada orang nih namanya Echa, dia batal nikah H-3, udah kesebar semua undangannya karena si cowoknya ini selingkuh, bener? Bener. Jadi ketahuan pertamanya gimana selingkuhnya? Nah, pertamanya ini cerita dari pas pertama ketahuan selingkuh. Jadi itu pagi, itu tanggal berapa ya? Tanggal 2 Juni. Tanggal 2 Juni itu pagi-pagi tuh jam 7 tuh ada 7 pagi masuk DM dari fake account. Fake accountnya tuh namanya nama mantan aku. Arsip nama mantan aku gitu kan. Terus kayak dia tuh bilang cerita, dia bilang intinya kayak kamu kan bentar lagi mau nikah nih, tolong dipikir 2 kali. Tolong kamu harus tahu kelakuan dia di Jepang tuh gimana gitu kan. Itu aku kayak pas baca tuh kan baru bangun tidur ya Kak. Jadi tuh kayak ini apa sih gitu, ngerti gak sih kayak hah ini tanggal 2 Juni loh gitu kan. Nah terus aku sempet deg-degan sih, terus aku duduk kayak deg-degan gitu kayak ya gimana sih Kak, nggak gemeter kalau baca chat kayak gitu terus lo udah mau nikah. Terus aku deg-degan masih mikir. Kamu mau nikahnya tanggal 5 Juni? 6 Juni. Oh 6 Juni, oke, itu 2 Juni tuh dapet chat tiba-tiba. Nah itu kan aku kan kayak, di situ aku masih berusaha positif thinking ya kayak paling akun iseng lah, cuma mau, ya namanya juga mau nikah ya pasti kan ada aja gitu kan. Terus aku coba kayak, nanya nggak ya ke mantan aku, aku kayak gitu kan, kayak mikir gitu kan. Terus akhirnya jam 8 itu aku beraniin WA dia untuk nanya, ini chat maksudnya apa gitu kan. Terus dia cuma jawab ada-ada aja gitu, jawabannya kan santai dong. Terus kita juga kayak udah mau nikah juga gitu kan. Kayak nggak mungkin. Nggak ada kayak pikiran kayak gitu, ngerti gak sih Kak gitu kan. Paham. Nah terus habis itu masih kepikiran tuh di aku, terus kita masih lanjut chatan biasa ngebahas nikahan kita yang disiapin kan, itu kan lagi persiapan dong otomatis. Nah terus habis itu tapi aku masih kepikiran Kak, nggak mungkin orang ngechat nggak ada tujuannya gitu kan, event itu iseng gitu kan. Nah terus akhirnya aku nanya lagi, jadi di sela-sela chat kita itu aku nanya, kamu mau tahu videonya nggak? Aku tunjukin kan video dari si fake account itu tuh sebenarnya cuma video biasa Kak, naik sepeda bareng gitu loh. Sama mantanmu itu? Iya, si cewek itu sama mantan aku itu. Gitu naik kan. sepeda bareng, beda sepeda? Ya beda sepeda, kan kita gak akan curiga dong, apalagi di Jepang kan emang kayak gitu. Benar. Nah terus kayak ya udah aku bawa santai, tapi tuh masih kepikiran dengan kata-kata kayak gak mungkin orang iseng gak ada tujuannya, pasti ada tujuannya apapun itu gitu kan. Terus tuh tiba-tiba aku kepikiran, aku punya kontak temen dia di Jepang, walaupun gak deket banget tapi adalah lewat Instagram. Aku berusaha untuk nge-DM temennya dia yang di Jepang itu cewek, sebut aja si B lah ya. Aku tuh jam 12 tuh, itu posisinya kita baik-baik aja Kak, chatan sama mantan aku juga baik-baik aja, literally lagi bahas persiapan nikah gitu loh. Kayak apa aja yang kurang, tapi di sela-sela itu aku masih bertanya cewek itu siapa ke dia. Kayak gak tahu tiba-tiba nanya aja gitu loh Kak. Betul, tadi yang sama Bella gimana? Sama Bella tuh kayak nge-DM gitu kan, aku mau nge-DM Bella kayak nunjukin si chat fake akun ini, kayak nanya, Bel bisa nggak, Bel tahu nggak soal fake akun ini, maksudnya apa ya, kira-kira kamu tahu nggak sih kehidupan mantan aku di Jepang tuh kayak apa gitu kan. Tapi itu aku unsend, karena aku mikir lagi kayak, kalau itu nggak beneran kan gue malu, terus gue udah mau nikah juga, ngerti gak sih? Pertama kan harga diri pasangan ya Kak, kayak udah mau nikah lo kok nama lo dijelek-jelekin sama pasangan lo sendiri, misalnya kayak gitu kan, ditambah kayak kok lo nggak percaya sih sama pasangan lo gitu nggak sih? Setelah udah di-unsend? Di-unsend itu masih kepikiran lagi kayak nggak mungkin kayak gitu. Tapi di sela-sela chat itu selama dari pagi sampai sore aku selalu nanya cewek itu siapa. Nah dia tuh kayak bilangnya lupa dan itu nggak tahu kapan gitu kan. Jadi aku kayak santai aja, orang dia aja lupa gitu kan. Dia tuh kayak santai, kayak nggak ada panik, dia pokoknya bilangnya nggak tahu, nggak kenal, apaan sih gitu-gitu ya jawabannya. Padahal di belakang itu dia udah nge-WA teman-temannya di Jepang kayak marah-marah siapa yang ngirim ini ke si Echa gitu.
Nah terus akhirnya si Bella tuh Padahal tadi yang ngirim sorry mantan apa ceweknya sendiri kalau kan. kata kesaksian cewek-cewek yang teman-teman yang di Jepang sih gitu. Soalnya dari mereka tuh emang beneran gak mau ikut campur karena udah Yang ngirim kan tadi pakai fake account. Pakai fake account dan kita nggak tahu siapa gitu ya. Tapi kalau perkiraan dari teman-teman yang di Jepang itu cewek itu sendiri karena dari mereka semua tuh udah diancam sama si mantan aku nggak usah ikut campur urusan gue gitu. Benar, oke. Nah terus habis itu aku unsend ke Bella kan, tapi aku masih kayak nanya terus ke si mantan aku siapa ini gitu kan, nggak tahu itu tuh kayak berjalan sendiri gitu loh Kak, padahal kan kita emang lagi chatan biasa kan. Terus akhirnya dia jawab tuh Kak sore ngasih nama A lah sebut aja ya. Terus oh ini itu yang mana orangnya, ditunjukin lah yang ini orangnya. Terus si Bella ini balasnya tuh jam 7 malam karena posisinya dia kan kerja malam, jadi pagi ke sore tidur dong, lama banget dong itu. Terus pada saat udah di unsend si Bella apa balas apa? Pas udah di unsend itu kan jadi aku tuh udah ngantongin nama sama foto dong dari si mantan aku. Terus aku akhirnya beraniin chat Bella lagi itu di jam 18, jam 6 sore. Habis itu Bella balas jam 7 malam. Si Bella tuh balasnya kayak takut-takutan gitu Kak. Halo Kak, aku gak berani bilang apa-apa Kak, itu lebih baik kamu tanyain ke mantan kamu langsung aja. Aku gak mau ikut campur, langsung nembak kayak gitu Kak. Kan kita jadi curiga ya. Padahal udah di unsend. Enggak, aku ngirim lagi tapi jam 6 sore. Jadi setelah kamu unsend tadi Masih kepikiran terus kamu chat juga lagi sama Bellanya, terus Bella jawab udah malam setelah kamu udah ngantongin nama dan foto si gitu. cewek itu. Dan dia jawab aku nggak tahu, aku nggak mau ikut campur, intinya gitu kan. Tapi dia jawab bilangnya begini, kalau aku dengar dari anak-anak sih Kak emang deket, ada satu cewek yang deket sama dia. Itu aku langsung kayak klik gitu kayak langsung, terus aku langsung tembak namanya ini Kak. Iya Kak bener gitu kan. Terus maksudnya kan aku berpikir lagi nggak mungkin orang-orang ada omongan kalau nggak ngeliat gitu. Untuk apa juga gitu kan. Tapi nggak tahu namanya feeling cewek ya. Feeling cewek kan kayak udah kuat banget lah Kak. Apalagi kalau udah ngantongin nama terus omongan dari temennya dari si Bella itu kan bener mereka deket gitu kan. Even deket intinya kan mereka selingkuh nggak sih jatuhnya menurut aku ya. Maksudnya kan kita LDR terus udah mau nikah terus gue aja di sini tuh sendirian ngapa-ngapain terus lu di sana bisa masih kepikiran untuk punya temen deket itu kan sinting sih. Iya, berarti ketahuan pertama kalinya gimana? Nah, aku chatan sama dia, nggak tahu kenapa ya Kak, yang aku bilang tadi itu feeling cewek kan nggak bisa dijelasin ya. Pas aku udah ngantongin nama si cewek itu dan udah dapat konfirmasi dari si Bella, aku langsung mancing mantan aku ini. Dia juga bodoh kepancing. Terus aku mancing mantan aku ini dengan VN nangis. Aku nangis, tapi emang posisinya itu aku udah nangis Kak, karena kayak udah feeling aku ngerasa kuat banget ini beneran selingkuh jatuhnya gitu. Benar. Aku bilang, oh jadi selama ini, tapi sambil nangis itu. Jadi selama ini kamu tuh di Jepang ada temen deket cewek dan kemana-mana berdua gini-gini. Dan sedangkan aku di sini pontang-panting sendirian. Itu bener-bener sedih banget. Sekarang masih kerasa cuy. Gitu kan. Sedangkan aku di sini tuh sendirian ngapa-ngapain. Kamu tega banget, kamu jahat banget. Abis VN gitu aku bilang gini. Padahal kan aku belum ngantongin bukti yang akurat ya ibaratnya. Tapi aku berani bilang gini ke dia. Sumpah gue udah gak mau nikah sama lo lagi, gue udah jijik banget. Di situ dia langsung keluar Kak. Langsung ketakutan, langsung kamu emang denger apa dari yang lain? Kamu mau dengerin aku dulu nggak? Kamu mau dengerin aku dulu nggak? Pokoknya gitu terus Kak, kayak sampai nelpon lah, sampai mohon-mohon untuk dengerin penjelasan dia dulu gitu kan. Terus aku bilang enggak, gue nggak sudi nikah sama lu gitu-gitu. Pokoknya dari jawaban dia tuh udah bikin aku kayak percaya 100% itu selingkuh. Even aku taunya baru mereka cuma teman curhat, belum temen. Padahal belum ketemu faktanya yang konkret ya. Tapi balik lagi ke feeling kita Kak, kayak ini beneran selingkuh gitu. Itu posisi si mantan di mana? Di rumahnya dia dan aku di kosan. Jadi itu aku kan ngekos karena kerjaan aku jauh dari rumah, dekat dari tempat kerja gitu. Berarti posisinya sama-sama di Jakarta? Ya betul. Dia udah pulang pas Lebaran Haji. Tapi dia nggak nyamperin kamu tuh untuk menjelaskan dengerin gitu, nggak ada dia. Kakak percaya nggak dia nggak tahu alamat kosan aku? Seburuk apa komunikasi kita? Hah? Kok bisa nggak tahu? Makanya itu. Tapi kok bisa mau nikah kok nggak tahu ini tinggalnya di mana? Berarti nggak pernah. Berarti kalian komunikasinya sangat buruk. Itu akan via call aja kalau mau apa-apa meeting ketemu di tengah gitu apa gimana sih? Gak pernah meeting nggak. Dia beneran nggak tahu persiapan nikah ini. Literally cuma ngirim uang aja. Bayangkan secapek apa aku mengurusi pernikahan ini. Jadi kamu selama di Indonesia, karena aku dengar ini kan kalian LDR Jepang Indo 9 tahun pacaran ya? Enggak, jadi tuh pacaran totalnya 9 tahun. Betul. Terus LDR-nya tuh 2 tahun. Jadi dia nggak pulang sama sekali tuh 2 tahun ini gitu, pas mau nikah ini. Sebenarnya sih harusnya tahun lalu kita udah nikah, tapi karena di perusahaan sana dia ada masalah harus pindah, jadi nggak bisa pulang kan kalau baru pindah, nggak bisa cuti 1 bulan. Jadi kayak dimundur ya udahlah kalau 6 bulan nanggung 1 tahun. Jadi total LDR-nya 2 tahun. Total LDR 2 tahun dan dia sama sekali nggak tahu posisi kamu di Jakarta itu di mana kos-kosannya. Jadi pas udah persiapan mau nikah ini kan dia udah pulang dulu dong ke Jakarta ya kan? Betul. Berapa bulan sebelum menikah dia udah pulang ke Jakarta? Amin seminggu.
Oh, memang mepet ya. Jadi dalam seminggu itu pun dia belum pernah nyamperin kamu ke Udah, kosan. kita udah ketemu. Ketemu di tengah. Enggak, aku jemput dia ke bandara, terus habis itu ke rumahnya gitu. Oh, jadi dia nggak ada tuh yang ngejemput kamu di kosan tuh nggak ada? Nggak ada, aku yang jemput dia ke bandara. Kok aku sedih ya dengarnya? Kayak ini banget ya, nggak dihargain banget gitu ya. Nggak juga sih Kak. Udah Kak, jangan sedih. Iya, aku sedih sih karena kok yang mau nikah berdua yang ngurusin apa-apa bener-bener kamu doang, buat sampai kosan kamu aja dia nggak tahu gitu kan. Maksudnya kan seburuk itu kan komunikasinya. Betul. Emang buruk sih Kak, aku akuin. Jadi berarti kamu sebelum-sebelumnya udah ada feeling dong kalau dia selingkuh, atau ini memang tiba-tiba aja baru hamil 4 hari, 3 hari baru kamu tahu? Kalau feeling tuh sebenarnya apa ya, lebih ke mungkin alam bawah sadar aku mungkin sadar, tapi mungkin pikiran aku denial gitu loh, kayak enggak mungkin lah udah mau nikah masa selingkuh. Aku tuh tipikal yang selalu ngeluarin apa yang ada di pikiran aku tuh nggak tipikal yang mendem bodo amat itu mau nyakitin dia atau apa, yang penting aku jujur. Kayak aku selalu bilang kayak komunikasi kita tuh kayak gini jelek banget. Kakak tau nggak, ibaratnya tuh komunikasinya gini, aku ngechat 10 baris tapi dia cuma balas 2 baris dan itu nggak ngebales chatan aku, cuma ngabarin posisi dia lagi ngapain. Itu hampir 2 tahun kayak gitu. Dry text gitu ya? Iya, dan dia mengakui kayak komunikasi dia buruk. Oh oke, gue nerima. Tapi kan ada suatu saat kan ada cewek tuh di mana masa pengen dimanja gitu-gitu. Apalagi LDR, ngerti gak sih Kak? Iya kan? Tapi dia tuh nggak ngerti itu, dia selalu bilang emang gue nggak bisa komunikasi. Terus mau gimana gitu kan? Terus mau gimana? Kok jadi maksudnya itu harusnya pikiran cowok ya jalan ya. Tapi dia nggak jalan Kak. Ya udah. Terus aku kayak capek meributkan hal yang sama terus, nggak bisa komunikasi. Kayak udah muak gitu loh Kak, ngerti gak sih? Iya, tapi maksudnya kamu di dalam selama waktu 2 tahun itu kan dia juga komunikasi jelek banget kan sama kamu. Apa kamu nggak ada pikiran atau feeling-feeling ini kayak selingkuh deh ini cowok ini? Aku bilang sama dia, komunikasi kita sejelek ini, terus kita LDR, fit call aja tuh jarang banget Kak, beneran jarang. Karena dia bilang mau ngomongin apa lagi gitu kan. Terus pikiran aku ya mungkin karena aku emang sangat positif banget mikir ya kali ya. Terus aku bilang kayak ya udah kalau nggak bisa nggak usah dipaksain, yang penting kamu jadi diri kamu. Terus aku bilang kayak sebenarnya aku ada rasa takut kalau kayak gini komunikasinya kan, apalagi di sana juga ada perempuan gitu kan, bisa aja kamu nyaman curhat sama dia terus nanti kamu malah pacaran sama dia gini-gini gitu. Kamu ada ngomong kayak gitu padahal? Iya ngomong, aku selalu ngomong Kak. Kayak reaksi dia apa pas kamu bilang aku ketakutan? Aja. Oh, dia bilang tenang aja, aku nggak bakal ninggalin kamu, tenang aja. Pokoknya dia selalu kayak nenangin gitu, ini cuma pas LDR doang kok, nanti kalau udah balik akan kembali seperti semula kita gitu. Aku pikir ya emang dia nggak bisa komunikasi jarak jauh, tapi kan posisinya ini memaksa kita untuk bisa komunikasi, ngerti nggak sih Kak? Ya udah. betul. Yang jadi kebingungan aku lagi adalah setelah dia itu dry text kayak gitu ya, komunikasi nggak bagus. Sekarang kabarnya dia tuh di sana living together sama cewek lain. Si cewek itu, jadi dia udah hidup bersama layaknya pasangan suami istri di Jepang. Yes. Itu kamu taunya dari mana? Nah taunya pas malamnya jam 10 itu si Bella itu akhirnya kan aku bilang sama Bella aku nggak batal, aku nggak jadi nikah Kak, aku batal. Itu kamu udah pecah semua tuh, kamu udah bilang aku nggak mau lagi sama lo. Padahal belum ngantongin bukti tapi feelingnya udah kuat, jadi kayak nggak mau lagi gue diginiin karena dulu waktu 1 tahun pacaran pernah gitu. Nah terus tuh akhirnya si Bella tuh nggak mau ngeluarin unek-uneknya. Sejujurnya iya Kak, tapi kita nggak berani ikut campur. Ini ada temennya lagi yang jadi mereka kayak tetanggaan gitu Kak apartemennya, mau ngasih info ke kamu, kayak ngasih bukti-bukti ke kamu. Betul, apa dia bilang? Sebut aja C ya. Si C ini akhirnya nge-WA aku, ngasih bukti chatannya dia, kayak ngasih tahu mau nanya apa Cak, digituin kan. Mereka udah deket dari kapan dan sedekat apa. Aku pikir tuh di pikiran aku ya Kak, cuma emang teman curhat kemana-mana berdua itu aja aku udah sakit ya. Maksudnya aku udah kayak seberani itu batalin nikah. Dan ini si C ini ngejawab, mereka kalau dari sepengakuan sih udah dekat dari bulan 10 2025. Terus sedekat apa? Hidupnya udah selayaknya suami istri gitu, kayak di situ pecah. Kayak sumpah gue nggak mau sama lo gitu. Apa yang kamu lakuin pas itu? Tetap sebenarnya tuh dari jam 7 itu Kak, yang dia udah mohon-mohon mau ketemu gini-gini, aku udah bilang sama orang tua dia. Aku nge-WA orang tua dia, mamanya. Kan aku deket sama mamanya. Aku bilang, "Bu, anak ibu beneran selingkuh." Karena Kak 3 bulan yang lalu itu aku video callan sama dia tuh. Itu tuh ada rambut cewek di bantalnya. Sebenarnya tuh udah banyak tanda-tanda, tapi mungkin karena aku masih percaya ya. Dan akhirnya ya sudah, aku akhirnya bilang ke ibunya kayak, "Bu, ternyata rambut yang di bantal itu beneran rambut ceweknya. Sekarang Eca nggak mau lanjut sama anak ibu bisa langsung ke orang tua Eca aja." Aku juga bilang ke si mantan aku itu, kayak sekarang gue udah gak ada urusan sama lo, sekarang lo ke rumah gue sujud sama orang tua gue minta maaf, gue gituin. Ternyata dia tuh ke rumah, ya mohon-mohon
bukan minta maaf ya untuk tetap lanjut. Tapi dia bilang ke orang tua aku itu emang beneran cuma teman curhat Kak, bukan temen yang living together gitu, ngerti gak sih? Kayak aku kan gak terima dong, orang tua aku percaya dia. Karena emang image-nya dia tuh anak yang baik gitu loh Kak, anak yang baik, soleh, pekerja keras gitu. Soleh. Iya. Nah ini jadi pertanyaan karena aku sempat dengar katanya yang tadi kamu mention juga kalau dari 1 tahun pacaran udah ketahuan kalau dia selingkuh, benar? Benar, itu pernah waktu kita zaman awal pacaran tuh kuliah 2018. Dia selingkuh tuh waktu kita mau 1 tahun pacaran. Nah posisinya kenapa aku memaafkan, karena waktu itu tuh aku pacaran sama dia tuh sebenarnya nggak ada rasa suka, nggak ada rasa apa Kak. Dia juga tahu itu, karena yang ngejar duluan dia ibaratnya. Waktu itu aku tuh dikejar-kejar sama satu cowok itu tuh obses banget Kak, obsesnya tuh udah kayak bener-bener sampai gitu. Padahal kita tuh baru deket 2 minggu, tapi ternyata katanya cowok itu udah naksir aku lama gitu kan. Terus karena aku respon dia semakin excited gitu kan. Nah terus aku minta tolong. Yang cowok obses yang kamu bilang sama kamu itu mantanmu ini, bukan? Bukan, beda. Ada cowok lain yang obses sama kamu. Kenapa aku bisa ke mantanku itu gara-gara si cowok obses ini. Terus kan aku minta saran sama teman-teman cowok aku kan. Jadi sebenarnya mantanmu ini cuma pelarian kamu ya, awalnya. Betul. Terus aku bilang sama teman-teman cowok aku, gimana dong biar ini cowok nggak too much banget ke gue. Ya lu cari aja cowok yang lagi deketin lo terima aja, saran dari teman-teman aku gitu. Nah yang lagi deketin aku banget itu si mantan aku, yang berani banget gitulah Kak. Terus aku yaudah nih aku nerima dia, tapi aku bilang ke dia, gue tuh sebenarnya nerima lo cuma gara-gara gue dikejar ini. Tapi yang aku bilang tadi, aku tuh apa-apa selalu ngungkapin gitu loh Kak, even itu menyakitkan. Aku bilang kayak, gue tuh mau sama lo karena gue dikejar-kejar cowok ini, jadi tuh lu cuma buat tameng gue. Kata dia ya udah nggak apa-apa, orang gue naksir lo, kata dia gitu. Betul? Ya. Jawaban yang tadi kenapa 1 tahun diselingkuhin tapi masih dimaafin? Ya itu karena maksudnya aku kan ke dia kan nggak baik-baik juga ya, pelarian juga ya ibaratnya ya. Terus kayak belum ada rasa gitu loh Kak, even emang udah ada rasa yang tumbuh gitu. Karena kan selama dijalanin baik-baik aja dia, apalagi dia menurut aku anaknya pinter. Aku suka cowok pinter. Jadi menurut kamu ya hubungan itu dalam 1 tahun pacaran udah ketahuan selingkuh ya, menurut kamu karena kamu merasa bersalah, ada rasa bersalah karena pernah bikin dia jadi cuma pelarian, terus kamu juga sebenarnya masih menimang-nimang lebih banyak worth it-nya daripada nggak worth it-nya gitu kan, makanya masih kamu kasih kesempatan kedua. Berarti dari 9 tahun pacaran, setahun awal pacaran aja udah ketahuan, setelahnya ada ketahuan lagi nggak selingkuh? Nggak ada. Sama sekali nggak ada? Sama sekali nggak ada. Jago. Terus menurutmu setelah kayak gini ketahuan, nggak mungkin sekali itu kan dia selingkuh? Atau menurutmu sekali itu baru ketahuan langsung selingkuh, apes gitu? Menurut aku sekali itu sih, oh, gitu. Menurut feeling aku ya, maksudnya bukan aku ngerasa dia baik atau apa ya, menurut aku baru kali itu karena mungkin di sana posisinya dia ngerasa kesepian banget. Tapi kan di sini gue juga kesepian anjir, gitu. Kalau aku mau tanya dong, tadi yang kamu bilang ada cowok obses sama kamu itu gimana sih obsesnya sampai yang kamu harus jadikan orang lain pelarian? Maksudnya tuh terlalu nunjukin kalau dia suka banget, kayak kan kampus dia tuh di Tangerang ya Kak. Terus kampus aku kan di Jakarta Timur, itu jauh banget dong. Kayak bener-bener nyamperin. Terus kan kalau untuk anak kuliah itu kan naik mobil itu kan bensin mahal dong. Maksudnya se-effort itu gitu loh Kak. Terus kayak bener-bener bilang ke seluruh teman aku yang ada di situ kalau dia tuh naksir, bener-bener nyamperin hampir tiap malam gitu Kak. Jadi emang dia effort ya, nyamperin tiap malam meskipun jauh dengan mobil pakai bensin apa? Iya, menurut aku kan itu effort banget. Terus misalnya aku lagi di mana gitu kan, lagi ada event sama teman aku gitu, lagi di Tangerang, nanti dia nyamperin terus dia udah nyamperin terus nganterin pulang lagi gitu kan, itu effort banget. Berarti pada saat itu pun si cowok yang obses ini pun rela nungguin, makanya kamu bilang seobses itu. Itu intermezzo aja sih, sedikit karena aku penasaran aja. Nah, kenapa kamu tidak terlihat seperti orang yang kecewa setelah gagal nikah? Yang pertama yang aku ceritain tadi, selama 2 tahun itu kan LDR-nya ya, selama 2 tahun itu kan komunikasi kita jelek ya. Sebenarnya mungkin di situ. Terus aku juga udah selalu bilang sama dia, aku tuh capek kayak gini terus, kayak muak gitu. Udah kesepian, terus kayak komunikasinya kayak gitu, itu benar-benar kayak menurut aku tuh melelahkan. Kayak udah muak. Terus aku beberapa kali juga minta putus Kak. Tapi sebenarnya kayak putus-putus orang berantem gimana sih, nggak putus yang serius, tapi kayak bener-bener secapek itu loh ngejalanin yang nggak ada komunikasi sama sekali gitu loh Kak. Dan aku kan nggak ke siapa-siapa ya, ibaratnya bener-bener sendiri gitu loh, nggak ada pelarian apapun gitu kan. Terus ditambah kemarin batal nikah itu, sebenarnya kaget tapi udah nggak kaget juga gitu. Jadi menurut aku udah ngabisin air mata aku tuh dalam 1 hari waktu ketahuan tanggal 2 Juni sampai 3 Juni itu tuh, jadi aku semalam nggak tidur Kak. Aku nangis kayak sampai udah abis banget tenaga aku. Kayak bener-bener nangis. Terus kalau abis itu kan aku nggak nangis lagi ya.
nggak nangis lagi. Terus kayak ya udah bukan happy sih, kayak lebih ke pusing. Plong ya? Ya plong jatuhnya plong. Terus kan akhirnya aku lebih fokus kayak musyawarah keluarga, kan masih mau ada musyawarah tuh. Terus ditambah udah selesai aku harus batalin vendor-vendor, kayak masih realistis aja gitu. Mungkin kenapa nggak dilihat kecewa, mungkin karena yang 2 tahun itu aku ngerasa aku udah capek di situ gitu loh, kayak udah ngabisin perasaan aku di situ sebenarnya, karena kepalang nikah aja aku terusin gitu loh. Bukan kepalang nikah sih, sama kayak ya udahlah udah 9 tahun mau ngapain lagi gitu kan. Makanya kenapa aku nggak pergi. Kayak udah 9 tahun terus udah kepalang nikah, ya udah lanjutin aja, toh emang dia juga cowok baik-baik di mata aku. Awalnya ya? Yes. Cowok baik-baik yang seperti apa sih yang kamu maksud itu? Pertama dia tuh menurut aku pekerja keras, kedua terus kayak santun ke orang tua gitu loh. Gimana sih kita kalau ngeliat cowok beretika gitu kan, santun ke orang tua kan juga kayak wah sopan banget nih gitu kan. Terus ditambah pintar. Royal? Enggak juga. Royal nggak juga? Pinter. Yes. Pinter tuh dari mana kamu lihat? Dari kerjaan dia apa? Dari apa? Dari akademik. Maksudnya dia apa sih sekolahnya? Sastra Jepang. Oke. Ya pintar terus. Karena dia bisa bahasa Jepang. Which is dia juga tinggal di Jepang. Iya, kalau di kehidupan kurang. Lanjut. Terus abis itu dia sendiri yang jawab. Dia sendiri tuh tahu kalau nggak worth it itu loh cowoknya. iya benar, semua orang juga bilang, kayak bahkan teman-teman aku aja kaget, kenapa kok lu masih mempertahankan dia? Maksudnya kayak kok bisa lu mempertahankan dia? Kita tuh mikir dia bagus tuh karena lu nutupin dia tuh terlalu bagus gitu. Iya kan namanya cewek emang harus jaga harga diri laki-laki, tapi lu keterlaluan jaganya, kayak ngorbanin diri lo gitu. Terus lanjut Kak, dia tuh nggak ngerokok, terus ibaratnya nggak minum, terus nggak judi, kayak ya itu hal-hal basic sebenarnya, tapi kan langka ya untuk zaman sekarang gitu kan. Itu aku sepakat banget. Iya, terus tuh menurut aku makanya kamu melihat dia tuh baik gitu, nggak neko-neko. Betul sekali. Itu kayak menurut aku worth it. Gitu. Walaupun sikapnya ke aku kayak nggak apa ya, nggak cintanya nggak setara jatuhnya. Kayak aku bener-bener usaha sendiri gitu. Betul, berarti alasan kenapa kamu tuh sekarang terlihat lebih cheerful, lebih nggak kecewain gimana-gimana banget. Karena pertama kamu udah ngabisin rasa kamu selama 2 tahun tuh sebenarnya kamu udah capek, kamu udah berderai air mata, dan yang kemarin closingan aja ditutup, habisin semua air mata untuk laki-laki itu. Gitu Bener. Kan. Dan yang kedua kamu lebih ke realistis, masih cut-cutin itu semua, dan aku dengar katanya yang nge-cut-cutin vendor segala macam tuh kamu yang bayarin sendiri ya? Iya betul. Nah itu juga kamu mau sampaikan, kan beberapa netizen tuh bilang nih cewek kayaknya ngebet nikah banget sampai mau nikah sama nggak kayak gitu cuy gitu. Jadi kalau pertama kalau dibilang ngebet nikah tuh enggak, itu nggak benar, karena emang semua dari lamaran sampai nikah pun itu tuh yang nentuin tanggalnya dari pihak mereka. Kayak aku tuh tipikal yang ngejalanin aja Kak, kayak udah nurut aja. Terus kayak emang karena pacaran kita udah lama, mau dibawa ke mana kalau nggak nikah. Tapi aku nggak pernah ada sama sekali untuk dia nikahin gue dong. Kayak orang tua gue udah protes, nggak pernah. Boleh tanya ke dia langsung. Kayak aku bukan tipikal cewek yang ribet kayak gitu. Kedua, kalau dibilang menurut aku nggak, mungkin lebih ke pelit kali ya. Nggak pelit juga sih, maksudnya perhitungan ya? Ya perhitungan. Maksudnya nggak seroyal itu juga. Yoi bener. Nah terus akhirnya nikah itu jatuhnya split bill. Nah terus karena nikahnya di rumah dia, kan aku dari keluarga aku tuh permintaannya tuh di gedung yang menurut kita tuh simple, kayak 4 jam udah beres. Kalau di rumah kan itu literally dari pagi sampai malam dong Kak. Kayak itu capek banget sih menurut aku, kayak bukan aku banget gitu. Sedangkan yang mau menikahkan kita, tapi balik lagi ada 2 keluarga loh coy gitu. Terus aku akhirnya mengalah di rumah dia dengan tuntutan, tapi semua mood board gue yang bikin gitu. Dan mereka juga gak ada kepikiran mood board sih sebenarnya, kayak gak penting juga. Yang penting kan ada tenda gitu lah ya kalau pikiran orang di rumah mah. Nah terus aku akhirnya nyari-nyari vendor itu sendiri, terus aku bayar sendiri gitu. Kayak aku maunya pakai vendor ini yang menurut aku bagus ya secara itunya. Terus dia bayaran apa dong? Kalau dia itu kenapa aku harus bayar juga? Karena dari dia juga ada tuntutan, bagian lo apa gitu. Bayangin tuh mau nikah aja kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, aku juga mengerti posisinya dia, karena dia kan juga kerja capek di sana kan emang untuk membangun rumah, membangun aset. Menurut aku itu worth it untuk masa depan kita ke depannya. Tapi udah terbangun rumahnya? Udah terbangun. Atas nama dia? Iya dong. Terus? Jadi kamu apa namanya? Maksudnya kayak kamu lebih ke mengerti kondisi dia lah. Iya, kamu tuh pengertian sih sebenarnya. Pengertian Pol. Jadi aku kayak udah bayar vendor-vendor, kalau dia bagian dia tuh kenapa dia ngerasa berat, dia bilang kayak mahar kamu kan udah gede. Nah di situ posisinya aku nggak minta mahar Kak, maksudnya aku nggak, dia pernah nanya ke aku kamu mau mahar berapa, kayak terserah kamu maunya ngasih berapa, bener-bener kayak gitu Kak, karena kayak aku udah tahu lo tuh dari nol sampai udah ada duit gitu loh, maksudnya kayak
nggak masalah itu untuk gue gitu. Nah sedangkan kemarin ada fitnahan itu Kak, aku batalin nikah katanya gara-gara mau minta nambah mahar tapi nggak dikasih. Itu aku sakit banget jujur, kayak ih gila kok masih bisa fitnah gue sih setelah Emang berapa mahar yang kamu minta? harus disebut. Iya. Aku nggak minta Kak, ini dari dia, inisiatif dia. Berapa inisiatif maharnya? 30 gram LM sama uang 20 juta. Setara dengan berapa itu? Ya seratusan sekian ya. Emang ya Kak, bukannya 15 juta ya 10 gramnya. Tapi dia belinya udah dari tahun lalu sih. Dia beli di berapa? 15 tahu aku. 15 per 10 gram. Berarti 45 tambah 20. Oh, iya. 50 jutaan lah ya. Nah terus kayak ya aku sebagai cewek bersyukur juga dong. Tapi kan gue gak nuntut, dan maksudnya kayak sebenarnya kayak bagian lo apa itu tuh menurut aku kayak udah sakit. Aku tanpa ditanya bagian juga akan berkontribusi karena aku tahu kondisi kamu gitu kan. Berarti total yang kamu bayar berapa? Untuk vendor-vendor segala macam. 56 juta itu kayak belum dihitung tete bengel lainnya lah. Berarti benar-benar split bill dong. 50-50 kalau kayak gitu. Iya, tapi dia ada bagian lagi catering karena masak di rumah kan Kak. Kata dia catering tuh akan habis 60 juta. Dia mungkin ngundang 10.000 orang sih kayaknya. Berapa tamu undangan yang kalian siapin? Kalau dari pihak 500. aku sih itu cuma 200. Kalau dari pihak dia tuh katanya sampai beribu-ribu lah. Oh, dia ngomongnya begitu. Iya, orang tuanya. Terus kayak ya udahlah terserah. Pokoknya intinya perjanjiannya nanti di pelaminan aku cuma mau sampai sore, nggak mau sampai malam gitu. Berarti jatuhnya si cowok ini memang tidak karena dia bekerja. Iya. Dan dia beratnya mungkin di mahar sama catering. Dan dia mempersiapkan rumah untuk masa depan kalian. Iya betul, dan aku mengerti itu gitu, kayak nggak masalah, ya udahlah. Tapi kalau sekarang dia udah punya duit? Nggak punya juga. Kemarin aja nggak mau bayarin vendor-vendor aku kan. Nah, akhirnya kamu yang tangguh cancellation fee-nya? Iya. Terus tapi dia mau ganti. Akhirnya setelah viral itu 2 hari. Yang tanggal 6 sampai tanggal 7 tuh akhirnya dia WhatsApp orang tua aku, nelpon sih kayak minta ketemu secara keluarga, tapi jangan di rumah aku, jangan di rumah dia, di tempat lain aja yang gak diketahuin siapapun gitu, sampai segitunya sih. Udah, jadi kayak di situ bikin surat perjanjian, si mantan ngebayar aku sesuai kerugian gitu-gitu kan. Akhirnya dibayar 56 itu. 56 itu sudah terbayar sekarang? Sudah. Oh, oke. Nah, yang menyakitkannya di sini aku dengar kalau ternyata setelah kalian udah batal nikah nih, dia akhirnya menikah dengan cewek selingkuhannya itu di tanggal yang sama, yang seharusnya kalian harusnya nikah, dengan vendor yang sama, dengan tempat yang sama, semuanya. Itu benar? Benar, tapi kalau untuk vendor itu cuma dekorasi aja, karena kebetulan dekorasi dia yang bayar. Makanya aku bilang kenapa dia nggak banyak duit ya, tadi dia nggak mau gantiin vendor aku, karena aku udah nebak dia akan lanjut nikah. Dia akan lanjut nikah dengan selingkuhannya. Betul. Luar biasa. Bener-bener nggak mau rugi itu. Betul. Dan setidak punya hati itu sih, nggak punya hati. Dan dia menikah katanya di hari ulang tahun kamu? Enggak, hari ulang tahun aku besok tanggal 12. Kalau nikahnya tuh kemarin pas acara tanggal nikahan kita yang seharusnya itu tanggal 6. Kan itu jatuhnya nikah siri dong. H-2 mana bisa ngurus surat nikah say. Gitu kan, jatuhnya nikah siri dong. Nah terus ada info dia akan menikah secara agama nanti di tanggal 12 itu. Di hari ulang tahun kamu itu? Yes, betul. Kenapa dia nikah agama dulu, kenapa nggak langsung nikah yang biasa? Yang negara? Kan gak bisa lah Kak H-2. Oh maksudnya ngurus-ngurusin ini ya, karena pengantinnya beda ya? Iya betul, kan aku udah cancel. Jadi aku kayak di situ tuh bener-bener yang aku bilang, aku langsung bakbuk cancel semuanya. Bahkan aku sampai ngubungin penghulu, saya bilang saya batal nikah, apa yang harus saya lakukan. Jadi harus datang ke KUA untuk batalin langsung. Ya udah saya datang ke KUA paginya gitu. Apa yang dia lakukan pas dia tahu kalau kamu bener-bener udah nggak mau lagi sama dia? Kalau kakak tahu sih pasti kakak juga gemes, kayak nggak ada rasa bersalah gitu. Bahkan minta maaf aja enggak. Bahkan tadinya disuruh ganti rugi tuh enggak Kak. Makanya kenapa aku mau viralin, karena tadinya gak mau ganti rugi Kak. Kan kayak gitu kan, kayak gue udah rugi loh, ngerti gak sih? Minimal gue dapet duit lah untuk happy diri gue gitu kan. Dia tuh gak, jadi tuh itu kan musyawarah ya Kak untuk tanggal 3-nya. Kenapa aku bilang H-3 cancel nikah, karena H-3-nya tuh finalnya. Kita kumpul satu keluarga. Di situ aku tuh mau ngebeberin semua fakta tentang dia living together, karena kan dia kan ngakunya ke orang tua kita tuh dia cuma temen jalan, temen curhat. Itu kan gak adil dong buat aku, karena orang tua aku masih gak terima aku batalin. Kayak orang tua aku masih di pihaknya dia, karena mikirnya orang cuma temen curhat, cuma temen jalan, udah habis ini nikah juga dia jadi setia gitu, ibarat pikiran orang tua gitu loh Kak. Betul. Terus gak kayak gitu, gak sesimpel itu. Aku juga gak mungkin segila itu mau batalin nikah cuma gara, tapi menurut aku itu juga udah menyakitkan buat aku. Terus akhirnya pas di situ aku beberin semua.
Kayak lo kan udah living together sama cewek ini 7 bulan, terus lo udah gini-gini gak mungkin gak ngapa-ngapain cuy, gitu kan. Terus akhirnya setelah gue beberin dia mengiyakan, iya betul saya memang tinggal bersama perempuan di sana gitu. Nah di situ kan kayak jelas dong, clear dong masalahnya apa, kenapa gue berani batalin. Jadi aku gak mau jadi sasaran orang tua aku juga Kak. Betul. Dan orang tua dia dan keluarga dia. Buktinya ketika kasusnya udah jelas aja, orang tuanya masih bisa fitnah aku kan di sana. Aku yang batalin nikah karena minta nambah mahar, padahal batal nikah karena anaknya zina. Betul. Gitu. Katanya si cowok ini kan LDR sama si cewek yang baru itu, mantan kamu, sorry aku belibat ya, mantan kamu LDR sama selingkuhannya itu, ya kan? Reaksi keluarga kamu gimana? Pas tahu, oh itu ceweknya, itu yang ini, gimana responnya? Nggak ketemu Kak. Oh nggak ketemu? Nggak ketemu. Jadi mereka nggak didudukin? Enggak, jadi cewek itu disuruh datang ke Indonesia pas aku udah batalin. Jadi pas mau musyawarah tuh dia tuh selalu WA aku kapan nyampenya, terus aku tembak gini aja. Kenapa sih buru-buru banget mau ngabarin si A untuk ngasih tahu mau lanjut apa enggak sama gue biar lo bisa sama dia gitu kan. Dia jawab iya. Jadi tuh kayak si A tuh udah dijadiin opsi gitu loh. Makanya pas aku batalin nikah, si Hamin 2 itu ceweknya OTW ke Indonesia, di calling sama dia. Dan mau ya cewek itu. Nah itu kayak yang gak masuk di akal manusia normal. Kayak kok lu bisa mau Hamin 2, lu tiba-tiba datang terus nikah, kayak semuanya udah ada. Itu tuh lu kayak bener-bener jadi opsi, lu cewek loh gitu. Kayak tapi ya udah balik lagi lah ya cuy. Kamu kenal gak sama selingkuhannya itu? Tidak dong. Kamu nggak kenal? Ya jadi aku bukan tipikal yang kenal sama teman-teman pacar gitu loh Kak, dan nggak nyari tahu, kayak ya udah gitu. Kalau dia mau cerita ya bagus. Yang aku bilang komunikasi buruk itu sampai tentang teman-teman dia aja aku nggak tahu gitu. Kenapa sih kamu udah tahu komunikasi seburuk itu tetap lanjut nikah? Karena cuma tinggal ngelanjutin aja atau? Iya betul, udah 9 tahun dan kayak kita kan di umur yang gak muda lagi ya ibaratnya ya. Udah 9 tahun, pacaran 9 tahun itu mau ngapain lagi gitu kan ibaratnya, kayak kalau mau ke orang lain tuh menurut aku juga agak berat banget. Dan kita gak ada masalah apa-apa, kalau mau putus gitu kan kayak jatuhnya kayak orang gila nih gitu kan. Terus ditambah udah mau nikah Kak, kayak kepalang udah mau nikah gitu loh. Ya nggak ada masalah apa-apa, malah itu komunikasi yang utama itu masalahnya. Iya, aku tuh udah sering bilang Kak, terus giliran bisa komunikasi tuh dia selalu kayak nyalain aku, kayak nih udah bisa komunikasi kamu malah marah-marah gitu. Gimana gak marah kan, itu kan kayak luka numpuk ya. Kayak selama ini gue ditelantarin ibaratnya gitu kan. Tujuan kamu apa sih sebenarnya ngeviralin cerita ini? Tujuan aku sebenarnya kesel, dia nggak mau ganti rugi. Kan jadi tanggal 5-nya itu Kak, aku ke rumah dia lagi, aku ngambil kulkas yang udah aku beli untuk rumah tangga kita nanti ibaratnya. Kan jadi kan dia baru bangun rumah dong, rumahnya tuh kayak ya belum keisi penuh ibaratnya. Nah jadi kayak mamanya udah nyaranin, kan ini udah bangun rumah, sekarang gantian kamu yang isi perabotan. Kayak kita sebagai cewek yang mandiri kan kesenggol banget itu. Maksudnya tanpa lo bilang gue juga akan beli, udah tenang aja gitu kan, sekarang emang lagi nyiapin nikah lo coy. Betul, kamu ambil kulkas terus? Ambil kulkas sama bawa surat. Bawa surat itu isinya perjanjian, kayak uang yang udah gue keluarin buat vendor tuh 56 juta, alasan gue ngebatalin tuh apa, udah lo tanda tangan di situ atas nama lo, udah gitu. Posisi dia nggak ada dan dia lagi kemana? Ya lagi jemput pacarnya. Yang ada di rumah mamanya sama keluarganya dia lagi masak-masak gitu kan. Terus aku datang sama kakak aku kayak bilang, permisi, iya mau ngapain? Ambil kulkas, itu kulkasnya. Jadi kulkas aku udah Kak ditaruh di luar aja, nggak dikerdusin, nggak di apa, udah kayak gitu kan. Nah terus tuh aku bawa surat ini mau minta ditandatanganin buat jaminan aja. Kan kita nggak tahu abis ini dia bisa kabur, bisa apa, orang 9 tahun aja gue dibohongin gitu kan ibaratnya. Betul. Terus ya udah sih, intinya kan ada hitam di atas putih, beres ya Kak. Terus keluarga dia tuh malah marah-marah. Kan lo yang batalin, jadi itu kayak tetap salah aku Kak, aku yang batalin. Kan itu kan kesel banget ya, kayak kok lo pada denial sih, stres ya gitu kan. Kayak kan lo yang batalin, aku teriakin aja, gue kan batalin nikah karena anak lo zina. Gue sampai kayak gitu Kak, terus disorak-sorakin tuh sama orang-orang situ. Nah itu yang menimbulkan fitnah. Nah itulah yang menyebabkan kamu ngeviralin cerita ini. Iya, karena dia nggak mau tanda tangan. Iya, tapi setelah cerita ini viral baru akhirnya dikembaliin. Dan full. Tadinya kakak tahu nggak, dia cuma mau bayar 25 juta. Setengahnya doang. Iya, tadinya itu dibahasnya pas musyawarah tanggal 3 itu Kak. Tadinya tuh nggak mau ganti rugi sama sekali, apa nggak sinting. Kayak gila, gue nggak dihargain banget, stres gitu kan. Betul. Jadi keluarganya ini setelah tahu kelakuan anaknya sama sekali tidak ada merasa bersalah, tidak minta maaf juga ke kamu. Tidak sama sekali. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Setelah sudah viral ini tetap dari keluarganya tidak meminta maaf. Cuma ganti rugi itu sama bilang kayak nggak mau ada sangkut paut lagi. Sebenarnya aku ke podcast ini juga maju mundur Kak, karena kan bahasnya masalah aku ya. Takutnya nanti itu masih sangkut pautin gue gitu. Tapi kan nggak nyebut nama ya cuy. Ya bukan itu sih poinnya, maksudnya nggak mau dibahas lagi gitu. Iya, maksudnya kan siapa yang nggak sakit hati di posisi kayak kamu.
Aku aja dengernya sakit banget karena harga diri sebagai Cewek. perempuan bener-bener diinjek-injek Mm-mm. gitu, dan semuanya tuh diputar balik salahnya di Iya. kamu gitu loh. Pokoknya kayak mereka tuh orang tuanya lah, keluarganya tuh kayak nggak terima gue batalin gitu. Atau mungkin keluarganya udah minta maaf sama orang tua kamu? Belum Belum sekali nggak juga ada. ya? Mohon maaf sama sekali nggak ada. Ya itu kan bener-bener kita nggak ada harga diri sebagai perempuan gitu loh, udah di begitu kan. Tapi selama 9 tahun ini pasti banyak banget kenangan sama mantan yang nggak bisa dilupain ya. Betul. Sebenarnya dia memang, aku sempat dengar katanya dia ini pencitraannya agamis soalnya, makanya kamu suka. Iya, yang aku bilang soleh tadi itu juga kan, karena emang ya menurut aku agamanya bagus aja gitu, secara agama gitu loh. Bagus aja tuh dia sholat 5 waktu atau gimana? Ya sholat, terus orang tuanya juga gitu, kayak bagus aja. Dari keluarga baik-baik lah, Iya. nggak neko-neko. Kenangan apa yang paling kamu kayak, ya ampun masih terngiang-ngiang lagi sampai sekarang gitu? Gak ada lagi Kak. Oh nggak ada. Bener gak ada. Ya kalau diingat manisnya pasti kayak oh pernah melakukan hal ini, tapi saat ini gak ada sih Kak. Yang tersisa di aku tuh cuma rasa capek banget gitu. Oh, sekarang 9 tahun ini kan pasti ada momen-momen Iya. manisnya, ada happy-happynya. Masa se-flat itu, kalau se-flat itu ngapain kamu bertahan 9 tahun, ngerti kan? 9 tahun ini kan Iya. posisinya lama banget, pasti banyak dong memori-memori manisnya. Nggak ada tuh yang teringat Ada. lagi. Demi gak ada Kak, aku gak bohong. Kayak bener, mungkin karena baru kali ya, atau emang belum terbayang-bayang. Karena aku bilang ke kakak yang tersisa beneran sekarang tuh rasa capek doang, bener-bener capek. Gak pengen nangis, gak pengen apa, beneran capek aja gitu. Kayak gila gue capek banget gitu, selama ini gue ngapain aja gitu. Kamu marah nggak sama dia? Nggak marah, kakak percaya nggak, bahkan waktu ribut itu tuh chat aku ke dia tuh baik-baik aja, sampai temen aku yang baca chatnya tuh kayak sampai bilang kok lu bisa sesabar ini sih stres, kayak karena percuma marah sama orang gila, ngapain ngabisin energi gue, kayak lu tuh nggak pantas nerima energi gue bahkan, jadi kayak balasnya kayak orang normal aja Kak, kayak sampai temen aku bingung lu kenapa gitu, kok lu nggak marah-marah ke dia gitu. Jadi mungkin, kamu nggak ada tuh apa kata-kata kasar atau intonasi tinggi tuh nggak ada ya? Paling kayak yang pas minta ganti rugi, ya gue minta ganti rugi 100 juta lah gitu doang. Temen aku juga baca itu, nah gini dong, tapi setelah ini lu gak marah gitu, ngerti gak sih? Kayak mau marah gimana, apa yang mau dimarahin itu gak, menurut aku gak ngubah apapun. Dan kayak kalau gue marah emang apa yang berubah juga, kayak kasihan juga diri gue sendiri gitu loh. Tapi gak tahu ya, itu harusnya dikeluarin ya, jangan dipendem ya. Kamu ada introspeksi diri gak, kenapa kamu bisa sampai diselingkuhin gitu mungkin? Kayak kamu berkaca ke diri kamu sendiri gak, kurangnya gue di mana gitu, kenapa sampai udah 9 tahun kok kayak enteng banget dia giniin gue. Living gitu together ya. Gak ada sih Kak, mungkin karena komunikasi buruk itu aja sih menurut aku. Harusnya gue jadi cewek lebih nuntut sama lebih matre sih kayaknya. Oh gitu, malah menurut kamu? Iya, karena mungkin selama ini dia nyepelin gue karena gue gak pernah minta apa-apa gitu. Menurut aku ya, menurut pikiran aku kayak gak nuntut apa-apa, gak minta apa-apa. Bahkan komunikasi seburuk itu pun gue tetap bertahan. Bahkan tuh Kak, temen dia yang di Jepang tuh pernah nanya ke dia kayak, lu emang gak takut ketahuan Kak Eca kalau ketahuan selingkuh kayak gini, kan bentar lagi mau nikah. Terus dia jawabnya apa? Itu yang bikin aku sakit hati sih. Jawabnya gini, enggak lah, orang gue aja dulu 1 tahun selingkuh aja gue dimaafin, apalagi ini mau nikah. Di situ bener-bener pengen gue buktiin sama dia, lo lihat gitu. Kayak lo lihat. Wah ini penting banget sih. Lo lihat, gue buktiin. Terus justru mau nikah itu, dia ngerti gak sih nilai pernikahan itu sakral? Justru karena pas 1 tahun itu gue lagi gak ada apa-apa sama lo, kayak biasa aja. Gue nganggap lo tuh sebagai orang yang bagus aja di mata gue, bukan ada rasa cinta yang mendalam gitu, ngerti gak sih? Dan ternyata gak semua orang bisa memaknai kesempatan kedua ya. Iya betul, terus sekarang karena dihargai kesempatan kedua malah ngelunjak. Lo buktinya maafin gue kemarin, kenapa enggak sekarang gitu kan. betul, tapi dia gak tahu nilai pernikahan itu sakral, ngerti gak sih? Justru mau nikah itu gue berani, karena menikah itu kan panjang ya kehidupannya ya. Betul. Ini seru banget ngomong-ngomong sama Eca. Tapi kalau misalnya teman-teman mau nonton Dilan No Filter, aku punya rekomendasi cemilan yang wajib banget dimakan bareng sama Dilan No Filter, yaitu Dilan Matcha Crunchy Caramel. Buat teman-teman semua, kalau misalnya kalian lagi lapar, terus habis itu bingung nyari snack yang satset dan anti ribet, ini dia jawabannya ya. Pasti bisa jadi solusi nih, apalagi kalau bukan Dilan Matcha Crunchy Caramel. Ini salah satu varian dari Dilan Matcha series. Ini tuh ada perpaduan kelezatan antara vanila, karamel, sama matcha yang enaknya itu bener-bener bikin rindu.
Ini udah pasti bisa banget jadi solusi karena gampang banget dibawa kemana-mana dan gak pakai repot. Selain rasanya enak, Dilan Matcha Crunchy Caramel ini emang cocok banget jadi temen ngemil yang satset, anti ribet. Jadi jangan lupa ya buat di stok yang banyak di mobil, di tas, atau di mana aja deh pokoknya. Jadi kalau misalnya mau makan tinggal ambil aja. Dilan Matcha Crunchy Caramel enaknya bikin tenang di hati. Nah, kalau kamu mau belajar bahasa Inggris atau upgrade bahasa Inggris kamu, ada nih tempat kursus yang bagus banget namanya English is Easy. Kamu bisa pede ngomong pakai bahasa Inggris cuma dalam waktu 3 bulan. Kalau masih belum pede, ada garansi dapat kelas lanjutan gratis. Metodenya simpel, nggak ribet pakai grammar yang bikin kamu pusing. Kamu bisa langsung coba demo gratisnya di englishiseasy.com. Daftar setelah demo akan ada diskon 20%. Promo berlaku dari tanggal 18 Mei sampai 21 Juni. Buruan ikutan. Tapi kamu malu nggak sekarang? Awalnya sih agak malu ya Kak, karena kayak lebih ke orang tua sih, kayak kasihan banget orang tua gue. Tapi kalau malu itu aku balik lagi ke diri aku sendiri, kayak nggak apa-apa malu sekarang daripada nanti hidup gue nggak bagus ke depannya gitu. Benar. Nggak bagusnya karena? Nikah sama tukang selingkuh, kayak gila kali gue. Secinta-cintanya gue juga nggak buta gue gitu. Ya, jadi sebenarnya memang ada rasa malu, nggak enak sama keluarga, sama tetangga, para undangan segala macam ya. Tapi semua itu kamu kesampingkan dulu. Yang penting nih masa depan gue. Iya betul, karena yang jalanin kan juga aku. Malu mungkin cuma berapa sih, 2 bulan, sebulan kan. Betul. Orang habis itu juga lupa gitu ibaratnya. Betul. Tapi kalau untuk diri aku nikah sama dia, even nanti nikah akan cerai pun, yang jelek juga tetap aku dong. Betul. Gitu kan, ibaratnya kayak aku punya status Janda. ya betul gitu. Betul. Status janda tuh sampai sekarang masih memalukan ya? Nggak malu sih Kak, maksudnya kan untuk itu kan akan jadi pertanyaan orang, kok bisa sih nikah cerai gitu, ada masalah apa? Kalau dia melanjutkan hidup dengan baik, otomatis yang dicap jelek aku dong. Berarti ceweknya nggak benar gitu. Maksudnya menurut aku akan susah untuk cari pendamping hidup gitu loh Kak. Pasti kan akan jadi pertanyaan, lu udah janda setahun ngapain aja, nggak mungkin nggak pernah diapa-apain ibaratnya gitu. Sedangkan kan untuk ya itu menurut aku status yang penting sih Kak dalam hidup, bukannya aku meremehkan atau apa, enggak. Sebenarnya itu Maksudnya enggak. kamu tuh bener-bener berhati-hati gitu Iya, ya kalau melangkah, berhati-hati. jangan sampai, kalau bisa tuh siapa sih yang mau jadi janda? Iya kan? betul Kamu tuh lah. lebih ke kayak gitu kan? Kayak ya udah nggak apa-apa, malu sekarang, sakit sekarang tuh nggak apa-apa daripada ke belakangnya lo harus menanggung hal lain lagi untuk kehidupan lo sendiri. Terus toh kalau lo jadi janda tuh nggak ada yang peduli kan ibaratnya gitu kan. Betul. Padahal itu kan ada rasa sakit tersendiri di dalam diri kita, bener-bener kayak kok gue bisa diginiin sih gitu. Betul. Gue nggak Tapi pantas diginiin gitu. atas kejadian yang sangat-sangat menyakitkan ini, kamu ada trauma nggak sih tentang pernikahan? Kalau pernikahan belum ada, tapi kalau untuk deket sama orang lain tuh gue kayak mikir gitu, kayak apa yang salah diri gue ya gitu, ngerti gak sih? Tapi menurut aku kayak gue baik-baik aja, maksudnya gue memperlakukan dia juga secara baik. Emang aku kayak galak gitu kan, tapi menurut aku itu masih normal karena emang kelakuan dia tuh ngeselin banget, gak bisa komunikasi itu loh Kak. Lo RDN gak bisa komunikasi terus mau gimana gitu. Itu sih mungkin aku jadi, dan kesannya mungkin aku kayak kasar sih, mungkin menurut dia. Karena dia tuh, kenapa aku suka sama dia juga, karena menurut aku dia tipikal laki-laki yang lembut, aku suka gitu. Karena mungkin bacot aku kan kayak gini ya Kak, kayak bacot banget gitu, butuh laki-laki yang lembut menurut aku gitu. Jadi sebenarnya nggak cocok sih dari awal, tapi dicocok-cocokin aja udah. Tadi kamu kan bilang kayak ya mungkin aku tuh kurang nuntut dan kurang materi aja. Itu benar nggak itu? Yang kamu rasakan kayaknya itu deh kekurangan gue, kayaknya itu deh introspeksi yang harus gue lakuin. Tapi di sisi lain aku juga mikir mungkin diri gue juga nggak sempurna. Mungkin karena dia emang orang lembut, butuh orang lembut. Karena katanya selingkuhannya ini tuh lembut, pinter masak. Sedangkan gue, si bacot ini, galak ini, ekstrovert ini tuh nggak bisa masak. Ya udah gitu. Kamu kerja apa sih? Aku kerja di retail sebagai leader. Yang membuat aku bertahan sama dia itu Kak, kan menurut aku kan dia perhitungan banget ya secara uang sama siapapun. Dulu tuh kita pernah ketipu investasi. Duit dia tuh ada 30 juta 30 juta di situ, dan dia maksudnya nggak marah sama aku. Aku ngeliat itu kayak orang kan pikir kita kan kalau cowok udah berani naruh uang segitu ke cewek tuh kan kayak udah nggak ada apalagi yang perlu dipertanyakan kan Kak, ibaratnya itu kan salah gue gitu. Kalau gue nggak ikut investasi itu, mantan gue nggak bakal ikut karena dia ngeliat gue oke aja di situ, dia ikut, dan ternyata ketipu 30 juta. ya uang dia 30 juta, uang aku 70 juta. Itu posisinya dia mau berangkat ke Jepang Kak, dan aku ngerasa bersalah banget, dan uang aku juga udah habis karena uang aku tuh yang nipu aku Investasi itu itu. semua. Iya sih. Dan dia nggak marah pada kejadian itu Iya, ya? dia realistis juga. Dia kayak langsung nyari uang kemana-kemana untuk nutup itu, dan aku Tetap nggak bisa. berangkat ke Iya, Jepang. dan dia nggak ada marah sama aku Kak. Aku ngerasa di situ kayak
maafin aku ya gitu, kayak Ya. gitu. Ngerasa kayak ya udahlah berarti cintanya udah oke gitu kan. Maksudnya kayak nggak masalah loh bahkan ketipu gara-gara ceweknya gitu kan. Ibaratnya aku yang membawa hal itu ke dia gitu. Aku nilai di situ juga berat di situnya untuk meninggalkan hal-hal baik di dia. Yang aku bilang tadi kan baiknya ini dan tambah ada masalah kayak gini dia masih mau sama gue loh. Bahkan nggak ada marah sama gue gitu. Tapi memang sepanjang perjalanan pacaran kalian dia sosok yang perhitungan kan? Iya kalau iya perhitungan jatuhnya kayak aku kan yang namanya cewek ya Kak jajan terus ya ibaratnya apalagi check out gini-gini. Nah tapi itu aku di situ sempat mikir Kak, gue jajan pakai duit gue sendiri aja dikata boros, gimana pakai duit dia. Aku ada pikiran kayak gitu kayak itu kan juga sering FYP di TikTok ya, jangan mau sama cowok yang lu pakai duit lu aja lu dikata boros, apalagi lu pakai duit dia, udah diapain lo gitu. Jadi selama ini emang benar-benar jatuhnya kayak mandiri banget sih Kak, apa-apa sendiri. Paling ke dia tuh kayak cuma 1-2 kali bisa dihitung gitu loh. Oh, bisa dihitung jari lah ya. Iya betul, tapi aku sukanya ke dia waktu itu karena dia juga tuh nabung tuh jago, makanya bisa bangun rumah juga menurut aku tuh keren banget gitu loh. Anak muda baru berapa tahun di Jepang udah bisa bangun rumah dan mau menikah itu kayak menurut aku kayak keren banget. Di Jakarta rumah. Iya, rumahnya di Jakarta, dia orang asli Jakarta Kak, gitu. Kayak menurut aku keren gitu, itu nilai plus dari seorang anak muda. Makanya kamu juga Masih kekunci di mempertahankan. hubungan itu Iya, ya. selain lama dan menilai worth it-nya dia tuh ini, even kayak nggak mau ngasih duit ke gue juga gitu, tapi dia lebih fokus ke settle ke depannya. Kan aku mikirnya ke depannya kan kita udah suami istri dan kalau settle yang untung juga aku dong. Ibaratnya kan emang dalam berumah tangga kan yang pertama pastinya ekonomi Kak, gitu kan. Kalau ekonomi udah settle ya udah tinggal memperbaiki komunikasi itu. Padahal komunikasi juga penting. Betul, yang dibilang ini begini, katanya kamu nggak terima kalau dia nikah sama selingkuhannya gara-gara kamu udah dibikin nggak perawan sama dia. Itu benar nggak? Bener, itu yang tanggal 5 itu Kak, yang aku teriak-teriak aku bilang, kan gue batalin karena anak lo zina. Jadi itu dikatanya setelah aku pergi dari situ, fitnahan itu tuh datang ke aku tuh tanggal 6 ada yang lapor. Jadi pacarnya saudaranya dia tuh ngelapor ke aku. Kata saudaranya dia, kamu tuh batalin nikah pertama karena minta mahar nambah nggak dikasih, dan kedua kamu kemarin kesana itu untuk mempersulit dia nikah karena katanya kamu sakit hati, kamu udah nggak diperawanin sama dia. Kata gue panggil dokter perawanan sini maju. Gue sampai gemeteran Kak, gue ngebales chat dari cewek yang ngasih info ke aku itu loh, dan mereka sampai putus Kak gara-gara ngasih info ke aku turut sedih ya. Kok putus? Karena ternyata Instagramnya dia tuh nyangkut di HP cowoknya dia ini saudaranya mantan aku. Oh. Jadi saudaranya mantan aku ini cerita ke cewek itu ngasih ke aku karena kan itu udah gempar di daerah rumah dia Kak. Makanya nikah kan sampai dijaga-jagain nama ormas-ormas gitu kan, depan belakang di portal katanya. Kalau dari video yang beredar itu wow selamat tidak tenang gitu. Jadi intinya kamu tidak benar tuh, sebel sama pernikahannya mereka bukan karena kamu dibikin nggak perawan. Aku bahkan nggak sebel Kak, maksudnya aku tuh beneran udah kayak udah lewat aja terserah lu mau ngapain gitu, kayak nggak marah. Kalau mau liat chatnya pun juga nggak ada kata-kata kasar aku ke dia Kak, bener-bener kayak gantiin dong vendor gue gini gitu, kayak beneran masih realistis gitu, nggak ada marah nggak ada. Betul. Kalau aku di sini malah mempertanyakan apa motif dia mau menikahi kamu dengan komunikasi yang nggak bagus juga, atau mungkin dia nggak nyaman sama kamu. Intinya dia udah nggak begitu ada rasa sama kamu, tapi dia tetap mau nikah sama kamu, tapi dia di sana juga punya cewek. Menurutmu apa motivasi dia ngelakuin kejahatan itu? Menurut aku pertama pasti karena udah lama. Soalnya tuh ada temennya juga bilang karena udah lama, kan temennya juga nanya, lo kalau disuruh milih Eca atau si A ini milih siapa? Ya jelas cewek gue lah, gue udah lama sama dia. Pasti motifnya pertama. Cewek gue tuh Eca. Yoi saya. Yang pertama pasti karena udah lama, ya 9 tahun Kak. Maksudnya terus gue termasuk cewek bersih dong ibaratnya, maaf ya bukannya NPD. Maksudnya kayak nol alkohol, nggak ada histori sama cowok lain ibaratnya gitu, kayak bener-bener setia. Siapa sih cewek yang mau nungguin dengan komunikasi dia seburuk itu? Terus kayak mandiri pertama pasti dia, menurut aku emang carinya cewek yang bisa nyari duit sih untuk ngebantu finansial dia juga sih. Gitu. Karena dia selalu bercita-cita untuk aku jadi cewek karir. Biar karena aku juga kata dia boros, kamu harus jadi cewek karir biar bisa banyak uang kayak. Gue di situ sebenarnya mikir kayak, lah terus fungsinya lo apa gitu. Maksudnya tanpa pun gue disuruh gue juga akan cari uang. Gue juga bukan tipikal yang harus bergantung sama lo. Emang pernah selama ini gue minta duit sama lo terus gitu kan ibaratnya. Berarti dari situ kan kita udah tahu ya kalau dia juga sebenarnya juga nggak menjanjikan apapun untuk kamu gitu kan. Bahkan memandirikan kamu supaya kamu tidak jadi beban bagi dia. Betul, harusnya di situ aku sudah tertampar. Sebenarnya udah tertampar Kak, tapi emang udah kepalang nikah dan 9 tahun itu sih aku bertahan. Kalau selingkuhannya ini kerja apa?
Kerja di satu perusahaan yang sama dia di Jepang. Jadi kerja juga, wanita karir juga. Oh, maksudnya bekerja juga ya? Ya, satu perusahaan sama mantan aku itu. Jadi intinya motifnya dia melakukan ini karena pertama menurut kamu Kesepian di sana. kesepian di Terus sana. ditambah emang iblis aja sih Kak kayaknya. Kamu ini enggak melihat kasus ini tuh menyakitkan atau apa? Menyakitkan atau traumatik atau ya santai aja namanya hidup gitu atau gimana sih? Menyakitkan harusnya. Menyakitkan. Ya, kalau untuk Enggak, bukan harusnya. Yang kamu rasain sekarang apa? Selain capek tadi. menyakitkan sih. Menyakitkan kan? Kayak gila gue nggak dihargain 9 tahun ini gitu. Betul. Dengan kejadian yang begitu menyakitkan ini, apa pelajaran yang bisa kamu ambil? Jangan percaya 100% sama cowok. Terus jadi cewek tuh jangan mandiri, apalagi kalau udah menjalani hubungan selama itu. Please, jadi cewek tuh harus nuntut. Gitu. Karena kalau nuntut emang dia mau penuhin. Maksudnya jadi apa sih itu jiwa lelakinya keluar gitu loh Kak menurut aku. Ngerasa lebih maskulin Iya gitu. maskulin, jiwa maskulinnya tuh keluar. Karena kayak gue harus ngidupin cewek gue nih, gue harus bikin cewek gue kayak gini gitu loh. Karena kan selama ini aku bilang aku gak ada tuntutan apa-apa. Kayak ya udah, bahkan dia gak bisa komunikasi pun aku juga gak nuntut gitu kan. Gitu, bahkan kayak mau ngapa-ngapain, mau cantik ya modal sendiri, mau ngapa-ngapain modal sendiri gitu kan. Harusnya kan cewek kan seneng ya, ih cewek gue cantik banget dengan gue yang BN, itu kan suatu kebanggaan gak sih untuk cowok-cowok di luar sana? Betul, seharusnya. Jadi pelajaran yang kamu ambil tadi adalah ya jangan percaya 100% sama harus siapapun. curiga, harus ada curiganya. Harus ada curiga, kemudian tadi sebagai perempuan harus menuntut, ada tuntutan juga. Biar jiwa maskulinnya cowok itu tuh keluar, kayak ngerasa udah spend banyak juga gitu kan ibaratnya. Cowok kan kalau udah spend banyak tapi dia juga udah spend, tapi kan gak spend ke gue ya, itu kan investasi ya. Enggak, dia spend apa ke kamu? Yang tadi yang aku bilang investasi itu loh, yang batal. Ya elah 30 juta, duitmu juga 70 juta kan bukan buat kamu kan? Ya, ini buat orang sana. Ini bikin aku benar-benar speechless sih. Speechless. Dan kalau dari aku semoga dengan kamu datang ke Dila No Filter ini, apa yang pengen kamu sampaikan tersampaikan, seluruh energi-energi yang tadinya itu buruk bisa berubah jadi positif. Amin. Lebih semangat lagi menjalani hari-hari ke depannya. Pasti akan ada ketemu cowok yang baik, yang pantas untuk kamu. Dan kamu punya hati yang luar biasa besar, luar biasa tulus. Aku lihat kamu orang yang tulus. Semoga tidak mengulang kesalahan yang sama. Kita bisa menempatkan diri di dalam hubungan percintaan. Ini terakhir sebelum kita tutup Echa. Dari kehidupan kamu yang cukup menyakitkan kemarin, pernikahan yang gagal itu, ada nggak yang mau kamu sampaikan ke mantan suami kamu? Mantan calon suami kamu. Yang disampaikan apa ya? Semoga kan udah membangun rumah tangga ya, berdoa yang terbaik buat rumah tangganya, jangan sampai itu terulang ke istri kamu. Hanya itu aja? Iya sih, itu aja. Maksudnya jangan cuma itu aja, jadi yaudahlah tobat lah setelah ini, maksudnya kan udah nikah gitu kan. Semoga bisa jadi pelajaran bersama juga. Kalau untuk istrinya yang sekarang sudah dijadikan istrinya, yang akan dijadikan istrinya? Aduh nggak tahu lagi Kak, aku nggak kenal dia soalnya. Dan kamu nggak mau kenal? Iyalah, buat apa juga. Maksudnya ya terima kasih ya sudah memungut sampah saya. Gak bercanda. bercanda. Kok bercanda? Kenapa? Enggak. Ya udah terima kasih kalian jodoh gitu, tapi kayak gue jagain jodoh orang cuy 9 tahun. Daripada sedih-sedih terus, jadi buat teman-teman jangan lupa nonton Warkop DKI, viralin dong yang lagi tayang nih di bioskop kesayangan teman-teman semuanya. Jangan bersedih-sedih ya, kita nonton aja Warkop DKI-nya. Terima kasih banyak Echa sudah hadir di Dila No Filter, karena di sini semua dibahas tanpa filter. Bye bye all.